Halo, Assalamualaikum teman-teman. Kami dari kelompok 9. Video ini adalah hasil kerja kelompok kami dalam mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam dengan dosen pengampu Ibu Biah MPD yang berjudul Peradaban Islam di Asia Tenggara dan Indonesia. Selamat menyaksikan. Sekilas info dan pengantar. Sejarah adalah ilmu yang menyelidiki perkembangan mengenai peristiwa dan kejadian di masa lampau. Namun, tidak ada sejarah yang sempurnanya lengkap. Begitulah fakta sejarah di dunia bagian manapun. Karena itulah sejarah disebut sebagai sejarah berulang dan kita perlu terus belajar sejarah. Adapun peradaban Islam adalah suatu disiplin ilmu yang membahas perkembangan kehidupan politik, ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi serta kesenian umat Islam di seluruh belahan dunia. Jadi, sejarah perkembangan Islam di Asia Tenggara adalah suatu pembahasan sejarah mengenai semua hal yang mencakup tentang bagaimana awal mula masuknya peradaban Islam, khususnya di wilayah Asia Tenggara. Apa-apa saja pengaruhnya pada penduduk setempat, apa eksistensinya, serta sejauh mana bidang Polek-Sosbud suatu negara terpengaruh olehnya. Perkembangan peradaban Islam di Asia Tenggara sendiri dimulai sejak abad ke-7 Masehi. Persebarannya di Asia Tenggara berawal dari wilayah Indonesia, khususnya di Malaka. Kemudian diikuti dengan negara-negara lain seperti Malaysia yang berada tepatnya di Sarawak, kemudian Myanmar, tepatnya di Burma, serta Singapura dan Brunei. Nah, jadi teman-teman, dalam video kali ini kita akan ada dua fokus pembahasan materi, yaitu materi yang pertama adalah tentang eksistensi Islam di Asia Tenggara dan Indonesia, yang kami rangkum pada bagian subbab A, serta materi kedua yaitu peradaban Islam di negara-negara wilayah Asia Tenggara, dan pengaruhnya di bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang sudah kami rangkum pada bagian subbab B. Eksistensi Islam di Asia Tenggara dan Indonesia. Menurut KBBI, eksistensi ialah keberadaan, keadaan, atau adanya. Eksistensi berasal dari kata existere, ex yang berarti keluar, dan sistere yang berarti ada atau berada. Dengan demikian, eksistensi memiliki arti sebagai sesuatu yang sanggup keluar dari keberadaannya atau sesuatu yang mampu melampaui dirinya sendiri. Eksistensi Islam di Asia Tenggara mulai berkembang di daerah-daerah yang merupakan penghasil rempah-rempah terkenal pada masa itu. Dan hal itulah yang menjadi ajang perebutan negara-negara Eropa. Kerajaan Islam pertama yaitu Kerajaan Malaka yang berdiri pada awal abad ke-15 Masehi di Semenanjung Malaya. Kemudian, kerajaan Islam kedua di Asia Tenggara adalah Samudra Pasai yang ditaklukkan Portugis tahun 1511 Masehi. Sejak itu, peperangan-peperangan antara Portugis melawan kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia seringkali berkobar. Pedagang-pedagang Portugis terutama berupaya menguasai Maluku yang sangat kaya akan rempah-rempah. Penjajahan Portugis terlama di Nusantara terjadi di Timor Timur. Peradaban Islam di Asia Tenggara. Memasuki materi inti pembahasan video kali ini, yaitu peradaban Islam di Asia Tenggara yang meliputi Indonesia, Singapura, Thailand, dan Myanmar. Kita mulai dari pembahasan negeri kita tercinta, Indonesia. Seperti yang kita tahu, agama Islam adalah agama mayoritas di Indonesia. Lalu seperti apakah agama Islam ini bisa masuk dan berkembang di Indonesia? Siapa yang pertama kali menyebarkan serta mendakwahkan agama Islam ke penduduk-penduduk pribumi Indonesia? Dan dari saluran mana sajakah proses Islamisasi itu terjadi dan berkembang di Indonesia? Apakah dari pernikahan yang memunculkan adanya keturunan-keturunan Islam di Indonesia?
Yang mana kemudian dari hal itu membuat banyaknya generasi-generasi Islam di Indonesia yang tersebar di berbagai daerah dan mendakwahkan Islam di daerah tersebut? Atau justru Islam masuk ke negara Indonesia melalui pintu kesenian dan budayanya? Karena seperti yang kita tahu, Indonesia memiliki sejuta budaya dan ciri khas yang berbeda masing-masing daerahnya. Disinilah kita akan membahas dari mana sajakah Islam dapat masuk dan berkembang di Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan yang diapit oleh lautan-lautan serta samudra-samudra yang sangat strategis dalam perdagangan dunia. Dikarenakan pada zaman dahulu daerah daratan di Indonesia dipenuhi oleh hutan-hutan dan tidak ada jalan raya yang dapat menghubungkan suatu kota dengan kota yang lain, penduduk-penduduk Indonesia pada zaman dahulu melakukan perdagangan dan pelayaran melalui kapal-kapal. Jadi, sejak zaman prasejarah, penduduk Indonesia sudah terkenal sebagai pelayar-pelayar handal yang sanggup mengarungi lautan lepas. Sejak dahulu kala, sudah ada rute-rute pelayaran dan perdagangan antara kepulauan Indonesia dengan berbagai negara di Asia Tenggara, seperti Brunei, Singapura, Myanmar, maupun wilayah-wilayah lain di wilayah barat Nusantara. Kemudian, pedagang-pedagang Muslim asal Arab, Persia, maupun India juga telah sampai kepada kepulauan Indonesia untuk berdagang sejak abad ke-7 Masehi, yang dipelopori di daerah Malaka. Daerah sekitar Malaka adalah daerah yang menjadi titik perhatian atau titik pusat perdagangan, terutama karena hasil bumi yang dijual di sana sangat menarik bagi pedagang-pedagang Timur Tengah, sehingga ini menjadi kawasan yang sangat penting untuk didatangi negara-negara seperti Cina dan India. Kemudian setelah Indonesia didatangi atau disinggahi oleh para pedagang-pedagang Islam, berikut adalah pintu-pintu Islamisasi atau saluran-saluran Islamisasi yang membuat adanya Islam di daerah Indonesia menurut Uka Jandra Sasmita. Menurut Uka Jandra Sasmita, saluran Islamisasi ada 6, yaitu saluran perdagangan, saluran perkawinan, saluran tasawuf, saluran pendidikan, saluran kesenian, serta saluran politik. Dalam saluran perkawinan atau bidang perkawinan, para pedagang Muslim memiliki status sosial yang lebih baik daripada kebanyakan pribumi. Sehingga, para penduduk pribumi terutama putri-putri bangsawan, mereka sangat bersedia untuk menjadi istri-istri para saudagar tersebut. Namun, sebelum mereka kawin, mereka harus diislamkan terlebih dahulu, sehingga itulah cikal bakal keturunan Islam yang membuat Islam semakin luas di Indonesia. Kemudian, kalau dari saluran kesenian, saluran Islamisasi yang paling terkenal adalah pertunjukan wayang. Dikatakan Sunan Kalijaga adalah tokoh yang paling mahir dalam merentaskan wayang. Dia tidak pernah meminta upah pertunjukan, tetapi ia meminta para penonton untuk mengikutinya dalam mengucapkan kalimat syahadat. Kemudian, sebagian besar dari cerita wayang masih dipetik dari cerita Mahabharata maupun Ramayana, tetapi di dalam cerita-cerita tersebut disisipkan nama-nama maupun ajaran-ajaran Islam. Kesenian lain yang juga dijadikan alat Islamisasi adalah seperti sastra, hikayat, babat, seni bangunan, maupun seni ukir di Indonesia. Yang terakhir melalui saluran politik. Di Maluku dan Sulawesi Selatan, kebanyakan rakyat Indonesia masuk Islam setelah rajanya memeluk Islam terlebih dahulu. Jadi, pengaruh raja itu sangat membantu tersebarnya Islam di daerah-daerah di Indonesia. Selain itu, baik di Sumatera maupun Jawa atau di Indonesia bagian timur, demi kepentingan-kepentingan politik, kerajaan-kerajaan Islam itu seringkali memerangi kerajaan-kerajaan non-Islam, dan kemenangan kerajaan Islam secara politis banyak menarik penduduk atau rakyat biasa untuk memeluk agama Islam juga.
Itulah sekian sekilas peradaban Islam di Indonesia. Kita beralih ke negara selanjutnya, ialah negara Singapura. Islam di Singapura merupakan sebuah agama minoritas dengan presentasi Muslim kurang dari 15% dari keseluruhan jumlah penduduk Singapura. Sebagian besar Muslim di Singapura berasal dari kelompok etnik Melayu. Selebihnya berasal dari Pakistan, India, dan Arab. Singapura pernah menjadi salah satu pusat penyebaran Islam yang paling penting di Asia Tenggara. Lokasi Singapura sebagai pintu masuk bagi perdagangan internasional antara Eropa, Timur Tengah, Australia, dan Timur Jauh membuat dakwah Islam semakin pesat. Penyebaran Islam di Singapura berawal dari masa Kesultanan Melaka dan diteruskan hingga masa kolonialisme sampai pada awal abad ke-20 Masehi. Islam di Singapura mengalami penurunan pengaruh sejak masa kolonial hingga pemisahan Singapura dari Federasi Malaya pada tahun 1965. Umat Islam di Singapura menjadi sebuah kaum minoritas dengan kelompok etnis Tionghoa sebagai kaum mayoritas. Negara Singapura dihuni oleh penduduk Muslim dengan madhab yang berbeda-beda. Kelompok etnis Melayu sebagian besar adalah Sunni dengan madhab Syafi'i. Penduduk Muslim Singapura yang bukan pribumi umumnya memilih salah satu dari 3 madhab utama lainnya dalam Islam. Madhab Maliki umumnya diterapkan oleh penduduk Singapura yang berasal dari Timur Tengah dan Afrika. Madhab Hambali diterapkan oleh penduduk yang berasal dari Arab Saudi. Sementara Muslim yang berasal dari India dan Turki menerapkan madhab Hanafi. Walaupun merupakan agama minoritas, namun politik Islam sering dipandang sebagai penggabungan agama dan politik. Dalam istilah gerakan Islam modern, Islam adalah din ifadaulah atau agama dan negara. Para pemikir Muslim maupun non-Muslim menyatakan bahwa Islam merupakan cara hidup yang menyeluruh dan tidak mengenal kependetaan atau kelembagaan formasi gereja. Namun, di samping common law dan equity, pengadilan syariah atau syariah court juga telah menerapkan atau menjalankan hukum Islam untuk menangani masalah-masalah hukum tertentu mengenai perkawinan, perceraian, pembatalan perkawinan, dan perpisahan yudisial di bawah Undang-Undang Administrasi Hukum Islam atau The Administration of Muslim Law Act (AMLAH) Cap 3 1999 Revisi Edition. Secara historis, sejak ditemukan oleh Sir Thomas Stafford Raffles dari British East India Company pada tahun 1819 hingga kemerdekaannya pada tahun 1965, perkembangan hukum Singapura masih berhubungan erat dengan kolonial Inggris. Seringkali, tradisi-tradisi hukum, kebiasaan-kebiasaan, kasus-kasus hukum, dan perundang-undangan menurut hukum Inggris diserap tanpa banyak pertimbangan apakah hal tersebut cocok dengan keadaan setempat Singapura atau tidak. Islam masuk ke Thailand pada abad ke-10 atau ke-11 melalui para pedagang Arab dan Hindustan. Islam masuk ke Thailand melalui kerajaan Samudra Pasai di Aceh. Salah satu bukti yang menguatkan pendapat ini adalah ditemukannya sebuah batu nisan yang bertuliskan Arab di dekat kampung Teluk Cikmuna. Pekan Pahang bertepatan pada tahun 1028 Masehi. Jalur masuknya Islam di Thailand antara lain jalur perdagangan dan Hindustani, pernikahan perdagangan Arab dan Hindustan dengan wanita lokal. Pada pertama, Islam diwarnai dakwahnya dengan tasawuf dan mistik, setidaknya sampai pada abad ke-17. Hal ini dirasa cocok dengan latar belakang masyarakat setempat yang dipengaruhi oleh asketisme, Hindu-Buddha dan sinkretisme kepercayaan lokal, dan tarekat cenderung lebih toleran dengan tradisi semacam itu. Mayoritas penduduk Muslim terdapat di 4 provinsi, yaitu Patani,
ialah Naratiwat dan Satun.